Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini agenda kita akan membahas kisi-kisi IPA yang terdiri atas 2 KD, yakni KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 3.7 tentang menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Langsung saja, pada slide pertama ini kita menentukan sumber energi panas. Sumber energi panas itu ada 4, yakni sinar matahari yang langsung dari mataharinya, api dari kompor, panas api unggun, dan ada energi listrik sebagai sumber energi panas. Baik, berikut adalah beberapa manfaat dari sumber energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber energi matahari sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D bagi manusia. Yang ketiga, dapat membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang keempat, dapat mengeringkan benda-benda yang basah. Dan yang kelima, dapat membantu proses pembuatan garam. Dan masih banyak lagi ya manfaat dari sumber energi matahari. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini ada 4. Yang pertama, mencair. Perubahan dari benda padat ke benda cair. Contohnya, es batu yang kita biarkan di ruangan terbuka, maka dia lama-lama akan mencair kembali menjadi air. Yang kedua, ada membeku. Membeku merupakan perubahan dari benda cair ke benda padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu saat kita letakkan di dalam kulkas atau freezer. Yang ketiga, menguap. Menguap ini merupakan perubahan dari benda cair ke benda gas. Contohnya bensin yang kita biarkan di ruangan terbuka, maka lama-lama akan habis. Selain itu ada juga contoh lain seperti minyak wangi yang tidak kita tutup, lama-lama dia akan habis karena menguap menjadi gas. Yang keempat, menyublim. Menyublim merupakan perubahan bentuk benda dari benda padat ke benda gas. Contohnya, kapur barus dan pewangi pakaian yang digantung di lemari lama-kelamaan akan habis. Selain itu, ada lagi contoh lain dari perubahan wujud benda mencair, yakni ada es batu yang mencair, es krim yang mencair, mentega yang dipanaskan menjadi mencair, terus ada coklat juga, terus lilin yang terkena api lama-lama dia mencair, terus ada besi yang dipanaskan juga dia dapat mencair. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan perubahan bentuk benda bertambah besar, panjang, dan volumenya. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda karena menurunnya suhu atau suhunya jadi lebih dingin yang mengakibatkan berkurangnya bentuk dan volume benda. Contoh penerapannya ada pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Nah, jadi kan saat terjadinya pemuaian, rel kereta api ini akan bertambah lebih panjang. Karena itu dalam pemasangannya harus bercelah, harus ada jaraknya sehingga pada saat pemuaian antara rel satu dan rel selanjutnya itu tidak saling bertabrakan. Selanjutnya ada contoh penyusutan, ban sepeda yang terlalu lama tidak digunakan atau diletakkan di atas lantai yang dingin menyebabkan udara di dalam ban menjadi berkurang atau ban sepedanya bisa kempes. Begitu. Oke.
Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Yang pertama secara konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas dengan zat perantara, yakni zat perantaranya adalah benda padat, tetapi zat perantaranya tidak berpindah tempat. Contohnya, tangan akan terasa panas saat memegang cangkir berisi teh hangat. Yang kedua, knalpot menjadi panas ketika mesin dihidupkan. Yang ketiga, ada tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Dan yang terakhir itu, ketika kita mau mengaduk teh panas menggunakan sendok stainless, maka sendoknya juga ikut panas. Karena adanya perambatan panas dari panasnya teh ke sendok. Lalu, bagaimana sih caranya mengangkat benda konduktor yang sedang panas? Jawabannya adalah dengan menggunakan isolator atau dengan menggunakan benda-benda isolator. Contohnya saat ibu ingin mengambil kue di dalam oven yang panas, ibu menggunakan kain lap agar panas dari oven tidak menyakiti tangan ibu atau tidak membuat tangan ibu menjadi panas. Oke, selanjutnya kita akan ke konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas dengan zat perantara. Zat perantaranya berupa benda cair atau gas. Zat perantara pada perpindahan kalor secara konveksi ini ikut berpindah atau bergerak. Contohnya, saat kita merebus kacang hijau, saat airnya mendidih, maka kacang hijaunya naik dan turun, bergerak. Selain itu, saat kita merebus air yang di dalam wadah itu akan bergerak, naik dan turun. Selain itu ada angin darat, angin laut yang bergerak sesuai dengan arah anginnya. Yang terakhir ada perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Artinya, panas atau kalor tersebut langsung mengenai objeknya. Contohnya, panas matahari terasa hangat ketika di bumi. Terus ketika kita duduk di samping api unggun, maka panas dari api unggun itu akan terasa langsung ke badan kita. Selain itu, menghangatkan telur ayam atau bebek langsung di bawah cahaya lampu. Oke, baiklah semuanya, kita akan melanjutkan ke tema 7 mengenai siklus air. Siklus air merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi wujud lainnya dan kembali lagi dalam bentuk air. Atau bisa dikatakan proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer tertentu lalu kembali lagi ke bumi. Dalam proses siklus air ada 4 tahap yang biasa saya singkat jadi EKPI. E yang pertama adalah evaporasi, K yang kedua adalah kondensasi, P-nya presipitasi, dan I-nya adalah infiltrasi. Evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah atau di suhu yang dingin. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal menjadi awan. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi adalah terjadi karena terlalu banyaknya air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es.
Dan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses air hujan jatuh ke bumi itu menyerap ke dalam pori-pori tanah dan menjadi air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Air itu banyak banget ya manfaatnya bagi makhluk hidup. Namun, ada loh faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama itu ada curah hujan. Curah hujan ini banyak atau tidaknya hujan yang turun, sangat-sangat mempengaruhi jumlah air tanah. Yang kedua itu ada material bebatuan. Itu untuk proses penyerapan airnya. Yang keempat itu ada lereng pegunungan. Maksud dari lereng pegunungan ini yakni kemiringan tanah. Jadi semakin miring tanah dalam proses penyerapan air tanah, maka air yang di dalamnya itu semakin sedikit. Terus yang terakhir ada vegetasi atau jumlah tumbuhan. Di mana semakin banyak tumbuhan, maka jumlah air tanah juga semakin banyak. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mengidentifikasi air yang dapat kita gunakan? Caranya itu ada 3 cara, yakni ada syarat fisika, ada syarat kimia, dan syarat biologi. Syarat fisika ini berarti secara fisik yang dapat kita lihat, kita raba, kita cium baunya, dan lain-lain. Yang pertama itu air tidak berasa. Terus yang kedua air tidak berbau, air tidak keruh dan tidak berwarna, dan terakhir air tidak memiliki endapan. Yang kedua ada syarat kimia, yakni airnya memiliki tingkat keasaman yang normal, tidak lebih dan tidak kurang. Terus air tidak mengandung bahan kimia yang beracun, karena bahan kimia yang beracun dapat membahayakan makhluk hidup. Yang terakhir itu ada syarat biologi, yakni air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu dan dapat menyebabkan diare dan lain-lain. Lalu teman-teman, di Indonesia ini kan ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Lalu bagaimana sih kalau musim kemarau itu terjadi secara terus-menerus? Jawabannya adalah akan terjadi kekeringan, di mana pasokan air yang ada di bumi berkurang karena lebih banyak air yang menguap daripada air yang turun. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tadi ibu sudah menyampaikan beberapa penjelasan kisi-kisi dari IPA. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian dalam kegiatan proses penilaian tengah semester 2022. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment and subscribe juga ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.